yang terungkap. Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Bapak Ibu sekalian, bahwa bea cukai mempunyai 4 fungsi utama sebagai revenue collector, kemudian trade facilitator, kemudian juga revenue collector, trade facilitator, kemudian industrial assistant, dan yang penting lagi adalah community protector. Nah, fungsi bea cukai Pangkalan Bun yang saat ini dilakukan adalah sebagai community protector, yaitu melindungi masuknya barang-barang larangan yang akan beredar di masyarakat. Seperti kita ketahui, beberapa contoh barang larangan adalah adanya pakaian-pakaian bekas yang sekarang marak, bahkan menjadi atensi Menteri Purbaya saat ini, sampai ke DPR juga dibahas. Nah, tentu bea cukai harus bahu-membahu dengan internal bea cukai, dengan seluruh aparat yang terlibat, dengan TNI, Polri, bahkan masyarakat. Karena Pangkalan Bun ini mungkin tidak langsung berbatasan dengan luar negeri atau dengan Malaysia dalam hal ini. Karena mungkin kita bisa lihat Malaysia berbatasan dengan dari Entikong, kemudian di Jagoi Babang, Nangabadau dan sebagainya sampai ke Tarakan dan Nunukan sana. Nah, mungkin ada potensi merembes. Nah, justru itulah penting bagi masyarakat memberi informasi kepada kami. Karena untuk menetapkan bahwa barang itu benar-benar sebagai larangan, harus dilihat konteksnya, bahwa dia benar-benar ekspor. Karena sebenarnya pakaian bekas misalnya itu kan sebenarnya penjualan di daerah di dalam negeri kan tidak dilarang. Yang dilarang adalah memasukkan barang bekasnya itu dari luar negeri. Kalau untuk rokok ilegal, tentu ini menjadi musuh bersama ya. Pertama, karena dari sisi penerimaan, tentu kalau rokok yang melanggar atau yang ilegal, tentu dia abai dalam membayar cukai, sehingga negara dirugikan. Termasuk juga dia tidak diteliti secara mendalam, secara laboratoris, sehingga kita nggak tahu kandungan yang di dalamnya seperti apa, sehingga berdampak kepada kesehatan masyarakat. Karena kita tahu rokok sudah nggak sehat, apalagi kalau yang ilegal tambah tidak sehat lagi. Nah, ini musuh bersama, ya tidak hanya bea cukai, seluruh aparat dan masyarakat harus bahu-membahu saling support untuk melakukan penegakan hukum ini. Pak, terkait dengan barang bekas yang mana dikatakan tadi kalau yang mau masuk itu ilegal, barang bekas. Oh ya. Sekarang ini kan peredaran barang bekas cukup lama, Pak. Nah, sehingga pengawasan pembinaan itu sampai sejauh mana ini, Pak, terkait barang bekas ini? Yang pasti kita dari bea cukai secara internal yang pertama melakukan aksi secara preventif dan defensif. Preventif artinya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya masuknya barang-barang ilegal yang bekas tersebut. Yang kedua juga melakukan koordinasi internal, baik di internal kantor Pangkalan Bun maupun juga dengan Kanwil dan dengan APH secara bersinergi, bertukar informasi dengan sistem intelijen yang kita kembangkan. Kemudian kita melakukan proses penindakan dan sampai proses akhir, apakah itu naik ke penyidikan atau tidak, sekiranya memang bukti-bukti awal yang memberikan kondisi tersebut terindikasi sebagai barang ilegal. Bapak, ini terakhir dari saya, Pak, masalah untuk masih baik maraknya peredaran rokok yang ilegal, Ya. Pak. Mungkin ada nggak, Pak, target yang dimusnahkan, maksudnya yang diberantas bukan saja yang di hulunya, tapi yang dari segala penjuru gitu, Pak? Betul, betul. Jadi Bu, rokok polos ini juga tidak semata-mata dari impor. Ada juga rokok polos yang dari dalam negeri. Nah, tentu ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan penanggulangan. Terkait dengan program-program yang kita lakukan, setiap kantor pasti mempunyai program melalui Humas, yaitu sosialisasi terkait bahaya peredaran rokok ilegal. Dan hampir setiap saat itu ada penindakan. Bahkan untuk tahun 2025 ini ada berapa SWP dari Pangkalan Bun? Ada 66 kali penindakan. Bahkan kemarin kami baru saja di Kanwil, di Banjarmasin,
memusnahkan hampir 3 juta lebih, 3.700 patah rokok ilegal yang kerugiannya hampir 4 miliar. Jadi tentu saya mohon sekali lagi peran serta masyarakat di sini sangat penting untuk bisa memberi informasi kepada publik. Mungkin ini Pak terkait penegasan dan penindakan efek jerahnya. Intinya kan Oh, baik. hanya ada Terkait dengan efek jerah atau tindak lanjut dari pelanggaran ini, bahwa siapa yang melakukan pelanggaran terhadap rokok ilegal. Rokok ilegal itu apa saja sih? Rokok yang polos tidak ada pitanya, dan pitanya palsu, kemudian dia juga menggunakan pita yang bekas, dan juga dia tidak menggunakan pita pada yang polos, yang seharusnya. Nah, dengan adanya perubahan Undang-Undang Cukai ya, 39 tahun 2007 tentang harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021, sekarang sebenarnya ada dua metodologi. Pertama dengan menggunakan restorasi justice berupa ultimate remedium dengan denda 3 kali nilai cukai sebelum naik penyidikan. Kalau dari tingkat penyidikan 4 kali nilai cukai. Dan itu banyak sekali. Sudah sangat membuat ya, 2025 total 7,3 miliar yang sudah kita kumpulkan dari UR tersebut. Nah, kemudian kalau sekiranya dari pelaku-pelaku tersebut tidak mampu membayar UR, maka kita berkoordinasi dengan kejaksaan setempat, kita naikkan penyidikan. Jadi sudah ada tindakan itu. Sudah. Tapi yang lebih penting lagi nih, rekan-rekan media wartawan ya. Sekarang sudah era keterbukaan informasi. Mungkin ada yang bilang, aduh, nanti kalau kita bisa tindak lanjuti, bisa kita kawal bersama-sama, sehingga kita bisa menyelamatkan masyarakat dari konsumsi rokok ilegal dan bisa menyelamatkan keuangan negara dari pelarian cukai yang mereka lakukan. Oke, makasih Bang. Terima kasih.